Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenung sebuah firman Tuhan yang diambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai dengan 21. Galatia 2 ayat 15 sampai dengan 21 demikian bunyi firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca dan juga merenungkannya serta memahami dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan setelah pembacaan Alkitab tadi ada sebuah perkataan yang selalu mengatakan berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Bahkan kadang-kadang ditambahkan memahaminya dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Apakah artinya? Artinya adalah kebahagiaan kita sebagai seorang Kristen adalah ketika kita dapat melakukan firman Allah, menyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebab apa? Sebab kalau kita kembali kepada bacaan kita tadi, di mana Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga. Bukan lagi kita yang hidup di dalam diri kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang mengikuti dan meneladani Kristus adalah hidup yang berada di dalam Tuhan. Dan Tuhan berada di dalam kita. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Bukan hidup di dalam pencapaian pribadi, di dalam cita-cita pribadi, atau bahkan keinginan untuk diperhatikan oleh orang lain. Hidup kita adalah hidup yang berpadanan dengan Kristus. Sebab Kristus telah mengasihi setiap kita, menyerahkan dirinya untuk kita, dan memberikan kepada kita suatu jaminan hari depan yang penuh harapan. Menjadi pengikut Kristus adalah menjadi panggilan kita untuk meneladani Kristus. Menjadi pengikut Kristus adalah menjadi seorang Kristen yang benar-benar melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terlepas dari segala kesulitan yang kita hadapi. Sebab kesulitan adalah bagian kita. Tetapi firman Tuhan harus kita nyatakan di dalam kehidupan keseharian kita. Kristus sendiri yang hidup di dalam hidup kita. Kristuslah yang berkarya melalui setiap kita. Dan marilah kita menghadirkan Kristus
lewat setiap perkataan dan perbuatan kita yang nyata, serta menyatakan iman percaya kita kepadanya. Pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sudahkah hidup kita mencerminkan Kristus di dalam pikiran, di dalam tingkah laku, di dalam keseharian? Dan sudahkah pola hidup kita menghadirkan Kristus yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Atau sekalipun status kita adalah seorang Kristen, tetapi kita tidak peduli terhadap pengajaran firman Tuhan. Hidup kita tidak mencerminkan Kristus. Kita takut melakukan firman Tuhan karena kita takut tidak diperhatikan oleh orang, tidak dianggap. Kita takut karir kita mentok pencapaian pribadi atau bahkan tuntutan sosial dari saudara-saudara kita, orang tua kita tidak terpenuhi karena kita menyatakan Kristus. Apakah kita rela tidak hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai seorang Kristen? Apakah kita rela untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup seturut dengan firman-Nya? Atau masihkah kita mengedepankan kehidupan kita yang lama, di mana Tuhan dengan tegas mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya melalui perenungan kami hari ini, kami boleh diingatkan kembali untuk melakukan firman-Mu secara nyata dalam kehidupan kami. Benar-benar menjadikan hidup kami sebagai cerminan Kristus yang nyata. Benar-benar menghadirkan Kristus di dalam segala tingkah laku kami, di dalam pikiran kami, keseharian kami, yang mendidik anak-anak kami, generasi penerus kami, orang-orang di sekitar kami, untuk menjadi percaya kepada-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, sekalipun banyak tantangan di depan, kami percaya bersama dengan Engkau, tidak ada yang mustahil. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memberitahukan bahwa pada esok hari, pada hari Rabu, pada pukul 7 malam, Komisi Dewasa mengadakan kegiatan mabar, yaitu Mari Belajar Bersama, di mana besok kita akan belajar bersama untuk yang terkait dengan media sosial, khususnya media sosial gereja. Subscribe YouTube, lalu juga men-follow IG GKI Cicurug dan juga IG GKI Cicurug yang lain. Bahkan like halaman Facebook GKI Cicurug, serta bagaimana kita memproteksi akun kita. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu, rekening GKI Cicurug sudah mengalami update, di mana kalau dahulu masih bernama pribadi, sekarang kita bersyukur rekening milik gereja sudah di dalam atas nama gereja, dan proses perubahan rekening tersebut sudah boleh selesai setelah lama berproses. Untuk pengumpulan persembahan lewat transfer, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke nomor rekening Bank BCA yang tertera berikut ini atas nama GKI Cicurug, dan juga untuk rekening renovasi gedung pelayanan kita yang digunakan untuk mencicil ke PHBPK Menabur dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera berikut ini. Bila untuk persembahan, ya angkanya 12910279117, untuk donasi renovasi gedung pelayanan 12910279909. Kiranya ini menjadi perhatian dan berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.